Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sesangat betul kula menjaki pengurus PC Ansor Sumeneb salarana semulja Ustadz Abdul Syukur Rahman, Ketua PAC sarang Sekretaris PAC Ansor Tangketang, sarang seluruh teman-teman sahabat-sahabat Ansor. Saya kelelasan bisa rasa hadir pada kesempatan sore ini dalam kegiatan rutin MDS Rijalul Ansor. Biasa kita laksanakan setiap 2 minggu sekali atau setengah bulan sekalian. Saya juga angkatan golongan rezeki salarana ketua MDS salarana Kiai Ustadz Bustami timapongnya ampun Kiai karena bulan tinggal sarang ring sepona kelarasan ring sepona ampun Kiai jadi mungkin ampun ngelebangkat kan. Jadi naik ampun timun-timun ke Ustadz kan ketika beliau Kiai sarang ring sepona karena ring sepona bersama masyarakat beliau aktif di kegiatan-kegiatan jadi makin ngadalun ampun SK pindah. Jadi semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala keangku yang sarang khidmah di Ansor. Saya tentunya kegiatan yang kita laksanakan ini juga akan memberikan banyak manfaat dekat Goda saja, khususnya di penguatan ke NU-an. Sekalima kitab yang kita kaji adalah kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang tadi disebutkan oleh saudara sahabat juga Kiai yang pun juga Kiai Abdul Syukur Rahman Kak Dinto berkaitan dengan hal penataan organisasi menabi. Apa yang akan kita bahas adalah kita menata tentang ke-NU-an, bagaimana kita benar-benar kita menjadi warga NU yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika man i'tarafa bi ilahiyyatillahi wa wahdaniyatihi walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin aw ghairu qadimin. Wa kadzalika ban sakak dinto cukan wa kadzalika ban sakak dinto cukan man orang i'tarafa se ngako i'tiraf andi pengakuan bi ilahiyatillahi kalaban ngako bahwa Allah itu sebagai Tuhan kapangiranan Allah wa wahdaniyatihi dan sifat wahdaniyat Allah ngaku bahwa Allah memang sebagai Tuhan wa wahdaniyatihi dan juga wahdaniyat Allah walakinnahu tatapenah orang gak dinto i'taqada andi keyakinan annahu ghairu hayyin bahwa Allah ghairu hayyin panika tak ngakungi sifat hayyun odi bahwa Allah tak odi au ghairu qadimin atau benar Allah tak ngakungi sifat si qadim. Jadi qadim gak dinto kan adalah sifat salah satu sifat yang wajib sedupolo termasuk aqaidul khamsin yang wajib kita ketahui sesuai dengan i'tiqad Asy'ariyah. Jadi ada sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib kita yakini. Salah satunya adalah diantaranya adalah hayyun, bahwa Allah itu qadi. Kenapa? Karena Nabi Allah
ta'odi, karena tidak ada makhluk bukan makhluk hidup bisa ngatur segala hal berkaitan dan alam semesta ini. Maka manabi andi itikad bahwa Allah misalkan ta'odi atau benar Allah tak qadim. Qadim itu artinya beda dengan makhluk. Apa yang terjadi kepada diri kita itu namanya hawadis, artinya beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya manabi kita mengalami beberapa perubahan, mulai kana nik geni nak kana makin ampun nok kono dari koros au bakal lempo, mungkin kemungkinan au bakal koros boleh, dari tak punya kekuatan apa-apa karena kita tahu tingkah, tak tahu jalan, ajar, ngorak, sehat, dan akan berubah kembali lagi tak ngorak boleh ketika ampun masanya ampun sepok. Nikah namanya hawadis, berubah. Jadi Allah tidak pernah seperti itu. Jadi Allah itu qadim. Allah itu qadim, beda dengan seluruh sifat-sifat seekandi sarang makhluk. Makanya kita disebut hawadis, mengalami beberapa perubahan. Jadi kini oleh raja nikahnya mana hawadis min sifatil hawadis, sifat makhluk. Jadi Allah tidak pernah berubah. Jadi Nabi ngaku bahwa pangeran itu betul, mengakui bahwa Allah memang Tuhan kita, tapi ternyata masih ada keyakinan bahwa Allah itu berubah, maka tak qadim, maka pemahaman ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, yang difahami oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun ngaku pangeran daga Gusti Allah, tapi ternyata Allah sebut tak andi sifat qadim, tandi sifat qadim. Maka Kak Dinto juga saya perlu keangkui kita terus kuatkan pemahaman panika, karena mun pas Kak Dinto talecer ini bahaya ini mana kita lecer Kak Dinto, karena Kak Dinto berkaitan dengan kewajiban kita keangkui memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timun ki andi keyakinan bahwa Allah panika berubah, tak qadim, panika sangat berbahaya dan tak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat qadim adalah sifat sepacet dari awal tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah berubah. Artinya Allah itu jan atambe tahun na atambe, jadi Allah itu tidak berubah, beda dengan kita. Mungkin kita pasti oleh lempo, teti obu mungkin banyak sempon oleh pote, gigina pun banyak serontok, kan ngalotor. Kenapa? Karena panikah min sifatil hawadis, Allah tidak akan pernah berubah dari pertama, sejak kapanpun Allah itu sifatnya adalah qadim. Dan dari kekodiman itu maka pantaslah Allah dinobatkan sebagai Tuhan. Jadi mungkin berubah ya tidak pantas sebagai Tuhan. Kenapa? Ya karena mempunyai sifat sama seperti sifatnya makhluk, berarti tak pantas menjadi Tuhan. Jadi Allah karena qadim, maka itu luar biasa, kan? Aw annahu muhdisun aw musawwirun, aw annahu muhdisun aw musawwirun, atau benar beritikad bahwa Allah panika
benih orang senyipta, ghairu muhdisin au musawwirin, benih zat se memberi apa namanya, musawwir lainnya se memberikan ropah dekat kita. Jadi misalkan bahwa ada sesuatu lain Gusti Allah yang bisa mencipta hal sebeda dengan alam dunia selepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hakikat wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Jadi tidak ada sesuatu kita bisa menggerakkan sesuatu, tapi di situ beda kekuatan Allah Subhanahu wa taala sesabat deka dan kaula ajunan sateja. Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun sekeker, daun-daunan segeger sing ngalotor itu yang lepas dari kekuasaan ben kesokan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan. Jadi ketika dan kaulah ajunan sateja belajar nengi ilmu tauhid, maka dan kaulah akan menambah keyakinan kita bagaimana tentang kita sebagai makhluk dan juga Allah sebagai sang khalik. Kento buana kan, buana daripada kita belajar ilmu tauhid. Jadi dimma ukuranna kita sebagai makhluk, dan kendima juga kita nangkep bahwa Allah sang khalik. Jadi menikah ampun tertanam di dalam diri ini, maka buana adalah abe gempang gak kui bisa narema terhadap panponapan sepacet ampun digariskan sarang Allah Subhanahu wa taala, karena kita menempatkan diri sebagai seorang makhluk. Jadi mun kita menempatkan diri sebagai makhluk, maka apa yang terjadi kepada diri kita bisa narema. Iya, masa kita mau ngatur? Kita hanyalah makhluk, sing ngatur keberadaan alam dunia, termasuk nasib kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau memposisikan diri nikah saya pun nyaman pun saya repot mau ngatur lagi ya kan. Mau menjadi Tuhan kecil kan seakan-akan dunia keberadaan yang orang mun kita ini tuh orang kita. Jadi odi kutu cara dia engkau kutu andi ria dan seterusnya mungkin ini se napanya mana se pacet langsung cekak nih dada se beda se tombu yang bergerak dengan kita nikah bahaya. Maka kita bisa juga menjadi napanya mana Tuhan kecil sebenarnya alam panika. Jadi kutu bisa atur kita nikah napanya mana buana daripada kita belajar ilmu tauhid. Ini kepentingnya sangat penting karena kita dan kau lajunan sateja manabi emot deka ilmu tauhid. Ternyata Imam Asy'ari memang kemarin Sayyid Aqil kan sempat viral itu pernyataan beliau yang mengatakan bahwa sifat wujud itu tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi dalil Al-Quran yang mengatakan Allah itu wujud itu tidak ada. Memang betul. Kenapa? Karena ini termasuk dari jeniusnya Imam Asy'ari, sang pelopor ilmu kalam atau ilmu tauhid yang kita ikuti di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesehingga kemudian sifat-sifat yang 20 yang lain bersumber dari wujud dulu. Jadi kalau yang lain disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya Al-Hayyu, Al-Qayyum dan seterusnya, ya Sami, Sama, Basar, Kalam dan seterusnya ada di dalam Al-Quran. Wujud yang tidak ada. Kenapa? Karena jadi kejeniusan cara berpikirnya Imam Asy'ari itu sehingga kemudian menyimpulkan bahwa salah satu sifatnya Allah adalah wujud, karena tanpa wujud maka tidak mungkin Allah Hayyun, Odi, Qadim dan seterusnya. Muntada. Yang pertama. Bahkan disebut yang pertama oleh Imam Asy'ari.
dari jeniusnya, itu kan luar biasa. Memang tidak ada, coba cari dalil yang menyebutkan lakar wujud kan? Di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi isyarat untuk sifat itu dilalahnya di dalam Al-Quran, iya, bahwa Allah itu yasna'u kulla syai', dan seterusnya, ayat-ayatnya banyak sekali. Fatiris samawati wal ard, berarti menunjukkan bahwa Allah itu memang wujud, ada. Dari keberadaan Allah, kemudian sifat-sifat selain paling bisa kita pahami dan bisa logis, bisa masuk akal. Jadi kalau wujud tidak disebutkan yang pertama, tidak dimasukkan di dalam sifat yang wajib, maka kemudian bisa rancu. Bagaimana bisa ngakungi sifat hayyun, bagaimana bisa sami'an, bagaimana bisa basiron, kalau tidak wujud, kalau tidak ada, tidak mungkin. Maka ini termasuk dari hal yang sangat luar biasa yang telah disebutkan oleh Imam Asy'ari sebagai di dalam ilmu kalam atau di dalam ilmu akidah yang kita nikah sebagai pencetusnya bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awid da'alahu waladan aw sahibatan, atau benangako orang anna lahu untuk kangku Gusti Allah waladan, bahwa Allah ngakungi putra, aw sahibatan atau benang ngakungi raji. Mereka tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ngako bahwa andi pangeran Gusti Allah, tapi selama masih berkeyakinan bahwa Allah ngakungi putra, ngakungi raji, maka itu tidak masuk akal juga. Kenapa? Karena araji, apotra itu adalah sifat makhluk. Sifat makhluk. Jadi muncakan caki tak tuli ngakungi raji, itu kan wangiran. Anak apa pula na? Kini kan nirwe salah satu sifat wangiran. Tak ngakungi raji. Entan kalau tak ngocak suruh nambahin, karena orang yang ngocak ini saya bisa bukti akhir. Belum siap bukti akhir. Kalau tetap dalam rekan bahwa pernikahan itu sakral, maka karena pernikahan itu sakral cukup sekali seumur hidup. Punten ini walana. Au annahu mutawallidun min syai'in, atau berkeyakinan bahwa Allah itu terbentuk dari beberapa unsur. Panika juga termasuk saya tak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tersusun dari beberapa unsur. Panika manambiano kan disebutkan bahwa Allah itu beda strukturnya zatnya Allah ki beda dengan kita sebagai hawadis makhluk. Timun kita kangku bisa odi kotu beda derenah, kotu beda tolangah, kotu beda orakna, kotu beda jantungnya harus normal dan seterusnya. Itu adalah makhluk atau benar hawadis. Jadi kita tidak boleh andi pikiran bahwa Allah strukturnya juga sama seperti makhluk. Dia tidak ada. Berarti benih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak ketergantungan hidup. Kotu darahnya kotu normal. Mengkana mendarahnya tak normal kocak tangki darah. Nikah berbeda mon. Jadi jantungnya harus normal dan seterusnya. Mun jantungnya nikah tak normal, ki risiko lemah jantungnya. Dari apa? Karena kadang lecehkan. Jadi orang lecehkan nikah namanya mana? Kapan umur? Ongguan. Lecehkan nikah pada umur. Apa? Karena sekali kita lecek, pasti detak jantung kita akan tak normal. Siap. Walaupun tak ada yang tahu. Oh, tiba. Paleman misalkan Pak Syukur kaderlim mereka ini pariksanya sering rajina. Jawab saya tak bener sih munggu mereka, lecek mereka. Mereka detak jantungnya tak normal.
tekanan perasaan. Jadi ketika jantung itu sering tak normal, nika bahaya. Jadi bisa menyebabkan penyakit penyunkan jantung, biasa serangan jantung atau yang lainnya. Makanya orang yang lecek nika juga berpotensi ika pada umur. Pengaruhnya ke fisik berarti ya. Juga ke fisik nanti. Aukainin anhu, atau benar ada unsur yang lain anhu, ya, sebedah asarang zatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercampur dengan sesuatu unsur yang lain, atau memang menganggap bahwa unsur-unsur yang lain itu beda dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita kaji aremangken bahwa Allah itu mukhalifun lil hawadis. Jadi apa saja sifat-sifat yang ada yang melekat di dalam makhluk itu bukan hanya kita manusia, tapi makhluk itu masih wallah. Jadi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan makhluk masih wallah selain Allah, itu kita andai keyakinan itu melekat di dalam zatnya Allah, maka itu bukan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Nanti misalkan ini sering kan Allah itu tidak berwarna, tak benar, tak merah, tak kuning. Makhluk kan berwarna, pada poteh, pada celeng, pada sawo mateng. Kinga kaula pada standar orang Indonesia, Madura na cukup Indonesia kan sih. Standar orang Indonesia Madura yang ngari ada. Jadi mon mirip ben kaula kan kenya nyata Madura banget. Monano berarti kenya parlo mungkin misalkan akuningan men kaula ini perlu dicurigai berarti tak ben Madura asli kan. Mungkin sekian persen Madurana. Kaula ni kawan 100% Madura. Jadi mun sebenarnya kaula ni kan siap-siap kan 100% Maduranya. Jadi tak merah tak kuning, misalkan ada care antara merah dan kuning, iya itu warna masih, ya, itu warna, itu benih Allah. Jadi Allah itu kesimpulannya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Makanya apa sih beda pikiran kita, apa sih tangale kita, napa sih pernah ekaiding kita mun kopeng, itu berarti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa berpikir batas pemikiran manusia hanya kepada makhluk. Kita bisa melihat penglihatan manusia hanya terbatas kepada makhluk. Napa sih guiding kopeng kita itu terbatas apa sih berkaitan dengan makhluk. Allah di atas itu semua. Tetimun beda kenikana itu berarti benih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Jadi Allah itu maha jauh dari apa sih pernah terbersit di pikiran kita. Saya mungkin selalu mengganggu di dalam was-was ate kita, saya pernah ekaiding kita, bahkan tangalemun mata kita, itu Allah jauh dari itu semua. Semoga kita bersama-sama tambahna kekuatan dan tambahna keyakinan urusan ketauhidan sesengkena kita jangan segala buana lebih berserah diri dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakadintoh nyono sapora mangken berkelambat batan gula sakan lagi nyono sapora karena tenggula beda cara ke pora berangkat pas saat ngetung panas depan ka compok pas asar teti sirat sekejap. Jangan sepora, moga manfaat dan barakah. Sakadintoh wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma iftah li Allahumma bil ilmi wassir li min bil ilmi wa la tu'assir li min bil ilmi wa zidni ilman wa fahman fi al nahar bi rahmatir rahmin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Allahumma inna a'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa' bi jahika ya Rasulullah tawassulika ya Nabi
الله بشهادتك يا حبيب الله برحمة الرحمن اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وجيراننا وجميع المسلمين من أهل العلم والتقى الاستقامة والخير تجعل بينهم من الشر الفتنة والجهل والضير اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من علم الخير اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من القرآن ومن الحديث اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل التقوى ومن أهل الجنة ولا تجعلنا بينهم من الشر والضير برحمة الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني يا الله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من حسن ضربه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من حسن ضربه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين اللهم ايقظ قلوب العلماء والمسلمين منا من غفلة العميق واهدي من سبيل الرشاد اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلا نحيينه حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة عن كل ظالم باطل فإيش إنهم يتقون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان